Melihat bahwa dengan penguatan daripada rupiah ini yang sekitar year to date itu 4,5% menguat, membuat kondusif juga untuk bukan hanya untuk client flow tetapi untuk financial flow, karena banyak daripada bank-bank asing ini adalah big custodian banks. Kita melihat daripada fund flow untuk bond dan juga untuk equity akan masuk ke Indonesia, dan kita harapkan dengan stabilitas daripada US dollar ke rupiah ini, fund flow itu akan terus continue sehingga juga membuat yield itu tidak terlalu under pressure untuk Indonesia. Baik, artinya apabila rupiah masih ada kemungkinan untuk melanjutkan penguatannya lagi, apakah ini akan menaikkan target dari bank-bank internasional di sisa tahun 2023 ini? Tergantung appetite daripada risk. Ya. Jadi kita melihat bahwa memang sudah menggeliat untuk risk appetite untuk kuartal pertama, dan kita melihat lagi apakah dengan adanya indikasi turunnya suku bunga baik di Fed maupun di Indonesia untuk kuartal kedua, untuk semester kedua, ya kita lihat kemungkinan untuk masuk daripada lebih lagi daripada flow-flow daripada overseas itu kepada Indonesia itu akan meningkat. Baik, sebesar apa optimisme pertumbuhan peminat dari bond, begitu kalau kita melihat currency rupiah saat ini yang terus menguat? Memang sekarang kita melihat bahwa ini lagi risk on sentiment, ya, sehingga flow kepada emerging market itu berbalik, yang tadinya risk off kepada developed market. Kita melihat kalau umpamanya yang penting adalah untuk Indonesia stabilitas daripada currency, dan baiknya stabilitas daripada currency ini kita melihat didukung dengan trade surplus yang sudah sekitar 34 bulan berturut-turut. Kemudian nanti ada regulation juga untuk devisa hasil ekspor harus masuk, sehingga ini mendukung stabilitas daripada currency, sehingga beberapa big players untuk bonds ataupun equity, umpamanya di bonds untuk yang memposisikan carry trade, ini menjadikan Indonesia lebih atraktif lagi. Sehingga ini yang saya rasa penting sekali menjaga stabilitas daripada currency ini. Tapi kita melihat bahwa mudah-mudahan harga komoditas itu tidak terganggu sehingga trade surplus continue, dan juga kita melihat dengan peraturan DHI itu akan masuk, itu juga akan memberikan lebih lagi kondusif kepada suku bunga kepada currency untuk Indonesia, untuk US dollar ke rupiah. Menarik sekali untuk membicarakan DHE ini, karena ini kan yang selalu digaungkan oleh pemerintah saat ini, tapi kita tahu juga ini sebenarnya belum cukup optimal begitu untuk bisa mendatangkan devisa ke dalam negeri. Anda lihat seperti apa term yang mungkin harus diberikan kepada para eksportir untuk mungkin bisa mendatangkan lebih banyak lagi DHE? Ya, saya rasa ini ada dua hal ya, untuk we take baby steps lah. Ini karena masih peraturan baru, jadi mungkin bagaimana untuk memberikan yield yang lebih atraktif daripada diparkir di luar negeri, dan kemudian termnya itu lebih fleksibel. Mungkin tidak bisa langsung 1 tahun diparkir di Indonesia, mungkin dimulai dengan 1 bulan atau 3 bulan. Sehingga ini merupakan take baby steps, karena ini masih merupakan peraturan baru untuk devisa hasil ekspor. Tetapi spirit daripada DHI itu adalah memberikan stabilitas kepada currency pada Indonesia dan pada rupiah. Bagaimana dengan membuat instrumen-instrumen baru? Apakah ini juga bisa dinilai mendatangkan DHE yang lebih optimal lagi? Saya rasa itu akan menjadi satu progresif ya, bahwa dengan nantinya ini menjadi satu di-institutionalize, pasti akan banyak lagi produk-produk yang mungkin lebih atraktif. Dan kita cukup bisa melihat pada big money centers, apakah itu di Singapura ataupun Hong Kong, untuk produk-produk yang bisa diimplementasikan di Indonesia. Baik, apakah Citi sudah berencana untuk menjadi pelopor untuk menambah instrumen-instrumen baru? Semua bank saya rasa bekerja sama dengan Bank Indonesia, dan kita terus memberikan masukan untuk produk-produk yang bisa memberikan yield dan juga mungkin bisa juga memberikan extra liquidity. Cuman prosesnya mungkin harus step by step ya, karena tidak semudah untuk implementasinya itu dan juga untuk reportingnya juga. Baik, kita akan beralih ke hal lain yang juga menarik untuk dibahas, yaitu restrukturisasi. Di mana kita tahu restrukturisasi ini sudah terbatas untuk sektor-sektor tertentu saja, tapi kita lihat juga grafiknya sudah mulai melandai. Apakah kalau Bapak melihat restrukturisasi ini dihilangkan sepenuhnya di tahun depan, perbankan sudah siap? Kita melihat bahwa perbankan untuk provisionnya cukup memadai, ya, sehingga umpamanya nanti restrukturasi daripada sektor-sektor masih hanya 1 tahun sampai 2024 ini, sektor-sektor padat karya ataupun tourism ini, sewaktu nanti mature di semester di kuartal pertama dari tahun depan, perbankan tidak akan mendapatkan shock karena provisionnya cukup besar.
dan cukup memadai untuk kredit-kredit yang direstrukturisasi 1 tahun lagi sampai tahun 2024.